Bali, Pulau Dewata, sebuah magnet bagi jutaan pasang mata dari seluruh penjuru bumi. Bagi banyak orang, Bali adalah tentang foto liburan yang sempurna, seperti gerbang surga di Pura Lempuyang yang ikonik ini. Pantulan air yang memukau, sakral, dan sepenuhnya ilusi. Tidak ada danau di sana. Keajaiban visual itu lahir dari sepotong cermin kecil, kecerdikan warga lokal, dan sumbangan sukarela. Realitas ini mengajarkan kita satu hal. Bali yang asli jauh lebih dalam, lebih rumit, dan lebih mengejutkan daripada sekadar unggahan di media sosial. Mari kita tarik mundur ke masa lalu. Di negara kepulauan dengan populasi muslim terbesar di dunia, di mana 87% warganya memeluk Islam, Bali berdiri sebagai sebuah anomali sejarah yang memukau. Pulau ini adalah benteng terakhir yang mempertahankan mayoritas Hindu sejak abad ke-15. Dan keyakinan ini mengubah lanskap secara harfiah. Bali dijuluki Pulau Seribu Pura. Namun, angka aslinya jauh lebih mencengangkan. Terdapat lebih dari 10.000 pura yang tersebar di pulau ini. Dari pura desa yang megah, hingga kuil keluarga di setiap pekarangan. Saat menelusuri pura-pura ini, Anda mungkin akan terkejut melihat sebuah lambang yang sering disalahartikan oleh dunia barat. Swastika, jauh dari sejarah kelam abad ke-20, di Bali, lambang ini adalah warisan dari 10.000 sebelum Masehi. Berasal dari bahasa Sanskerta swastika, ia adalah simbol kuno untuk keberuntungan dan kesejahteraan abadi. Agama Hindu di Bali tidak sama dengan yang ada di India. Mereka mempraktikkan Hindu Dharma, sebuah perpaduan mistis dengan animisme. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu, benda mati maupun hidup, memiliki jiwa yang harus dihormati. Konsep ini sempat ditantang pada tahun 1952, sebelum akhirnya diakui secara resmi oleh pemerintah pada tahun ke-1959. Kepercayaan yang termanifestasi dalam ritual yang intens untuk menaklukkan sisi gelap manusia. Salah satunya adalah metatah, atau tradisi potong gigi. Bagi remaja Bali, meratakan gigi taring bukan sekadar estetika, melainkan upaya spiritual untuk membuang satripu, 6 musuh, atau sifat buruk dalam diri manusia, seperti keserakahan, kemarahan, dan rasa iri. Sebuah filosofi pengembangan diri kuno yang radikal. Pembersihan diri ini berlanjut ke air. Di Pura Tirta Empul, tampak siring, mata air suci mengalir tanpa henti. Ribuan jiwa, lokal maupun asing, berdiri di bawah 30 pancuran air untuk ritual melukat, mencoba membasuh dosa dan beban masa lalu, mencari titik nol kehidupan. Alam Bali juga merekam jejak kekuatannya sendiri. Tinggalkan pasir putih di selatan, dan bergeraklah ke utara atau timur. Di sana, Anda akan disambut oleh hamparan pantai berpasir hitam yang eksotis. Warna elegan ini adalah hadiah dari magma, sisa-sisa material vulkanik dari letusan gunung berapi yang membentuk pulau ini. Di tengah rimbunnya daratan, ada sebuah kerajaan kecil yang tidak dipimpin manusia. Di Mandala Suciwenarawana, Ubud, lebih dari 1.200 monyet ekor panjang menguasai hutan sakral seluas puluhan hektar, hidup berdampingan dengan 3 pura kuno dalam harmoni yang dijaga ketat. Dari hewan pula, Bali menghasilkan salah satu komoditas termahal di dunia. Kopi luwak berawal dari Pulau Jawa pada abad ke-19. Kopi ini difermentasi secara alami di dalam pencernaan musang luwak, menghasilkan profil rasa yang langka. Meskipun kini memunculkan perdebatan global tentang etika peternakan hewan peliharaan tersebut, Bali hari ini adalah paradoks yang indah. Ia adalah tempat pelarian favorit para digital nomad dunia. Mereka menukar kubikel beton dengan angin laut dan budaya kafe, membangun kehidupan baru di Canggu hingga Uluwatu. Modernitas itu berdiri kokoh, dibuktikan dengan hadirnya salah satu gerai Starbucks terbesar di dunia, Dewata Coffee Sanctuary, seluas 20.000 kaki persegi yang bahkan memiliki perkebunan kopinya sendiri di halaman depan. Namun, meski dunia modern berdetak kencang, orang Bali menghitung waktu dengan cara mereka sendiri. Mereka hidup dalam 2 kalender, Saka yang mirip penanggalan Masehi, dan Paukon. Kalender rumit dengan siklus 210 hari dan 10 jenis minggu yang berjalan bersamaan. Kalender inilah yang mendikte ribuan festival dan ritual yang Anda lihat setiap hari. Dan perayaan waktu itu selalu mencapai puncaknya. Ada yang meledak dalam bentuk tari kecak di tebing Uluwatu. Sebuah pertunjukan kolosal ciptaan tahun 1930-an tanpa alat musik, hanya paduan suara hipnotis dari puluhan pria yang menirukan pasukan kera, menyelamatkan Dewi Sita dari cengkraman kejahatan. Energi murni yang membakar senja. Tapi mahakarya terbesar Bali bukanlah kebisingan, melainkan keheningan mutlak. Nyepi, Tahun Baru Saka. Berbeda dengan seluruh dunia yang merayakan Tahun Baru dengan kembang api, Bali memilih berhenti bernapas selama 24 jam. Tidak ada cahaya, tidak ada kendaraan, bandara ditutup. Puluhan juta manusia di satu pulau bersembunyi dalam gelap, melakukan jeda, menatap ke dalam diri, dan menatap ke hamparan galaksi di langit yang bersih dari polusi cahaya. Bali bukan sekedar destinasi liburan. Ia adalah panggung epik tempat bertemunya gunung berapi,
filosofi kuno yang melawan iblis dalam diri, hingga perayaan keheningan yang meregenerasi jiwa. Dari fakta-fakta ini, bagian mana yang paling mengubah cara pandang Anda tentang Pulau Dewata? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan.